Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innahu ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas kenikmatan kesempatan yang diberikan kepada kita. Marilah kita syukuri, kita hargai, dan marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan. Dan marilah sebagai muslim kita meneladani apa-apa yang sudah diajarkan lewat Rasul kita yang berupa Al-Quran. Mencintai Rasul itu adalah kita semua mengikuti ajarannya. Kita sering mendengar bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Ada juga yang mengatakan bahwa akhlak dari Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka siapa yang ingin meniru akhlak beliau tentu saja harus mempelajari Al-Quran secara utuh. 30 juz, 114 surat, dan 6.348 ayat tersebut. Jadi sekali lagi, mencintai Rasul itu adalah mengikuti semua ajarannya yang ada di dalam Al-Quran. Karena yang diikuti Nabi itu juga hanya Al-Quran. Yang disampaikan Nabi itu juga melulu hanya Al-Quran saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-6 ayat 50 disebutkan, Qul la aqul lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqul lakum ini malak in atabimu ma yuha ilayya qul hal yastaqbil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Ayat tersebut artinya sebagai berikut. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa padaku ada perbendaharaan Allah, dan aku tidak mengetahui hal-hal gaib, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku ini adalah malak atau penguasa. Malak di sini bukan penguasa, bukan malaikat, tapi malak itu artinya penguasa, seperti halnya malakul maut atau yang menguasai maut. Maka malak di sini adalah aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malak atau penguasa, bahwa yang aku ikuti hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, samakah yang buta dengan yang melihat? Apakah kamu tidak berpikir? Saudaraku yang dimuliakan Allah, selama ini orang-orang kafir itu beranggapan bahwa Nabi ataupun Rasul itu harus melebihi dari manusia, bahkan setara dengan malaikat, yaitu mengetahui hal-hal gaib dan sebagainya. Hal ini berimbas kepada permintaan mereka yang aneh-aneh, karena menganggap Nabi Muhammad SAW itu harus bisa memenuhi semua kriteria yang mereka inginkan. Ini yang selama ini terjadi. Padahal di dalam surat ke-6 ayat 50 tadi, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menegaskan dirinya bahwa ia bukanlah yang mengetahui hal-hal gaib sebagaimana yang mereka inginkan dan sebagaimana yang mereka khayalkan. Orang-orang kafir itu kan selalu berkhayal, selalu menginginkan bahwa Nabi itu mengetahui semua hal. Nabi itu mengetahui hal-hal yang gaib dan sebagainya. Melalui ayat ini ditegaskan bahwa aku Nabi itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Para rasul itu bukanlah para rasul seperti yang diinginkan oleh orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dapat melakukan keajaiban, kemudian mempunyai kemampuan di luar kemampuan manusia biasa, seperti mempunyai ilmu melebihi manusia. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir itu. Ia juga berharap seorang nabi itu bukanlah manusia tetapi seperti malaikat, atau mempunyai kekuasaan seperti halnya Allah, sehingga dapat dimintai syafaat. Nah, ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mestinya diluruskan berdasarkan ayat-ayat. Dikiranya nabi itu mempunyai syafaat, padahal nabi ditegaskan, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa semua syafaat kepunyaan Allah semuanya. Artinya bahwa di sini Nabi pun juga tidak mempunyai syafaat, tetapi dikhayalkan oleh orang-orang yang tidak paham, selalu berharap kepada
Nabi memberikan syafaat sampai hari kiamat nanti. Itu hal yang ada di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini. Perlu dipahami dengan memahami ayat-ayat tersebut. Mudah-mudahan kita memperoleh pemahaman yang benar. Jangan seperti agama yang lain. Kalau agama yang lain menganggap bahwa Nabi itu dianggap sebagai Tuhan, yaitu dianggap sebagai atau yang mampu sebagai juru selamat. Nah, di Islam pun juga terjadi pemahaman-pemahaman yang mestinya harus diluruskan. Nabi itu dianggap juga mempunyai syafaat, padahal banyak ayat yang menerangkan bahwa semua syafaat itu kepunyaan Allah. Semuanya. Nabi Muhammad pun juga minta syafaatnya kepada Allah. Maka sebagai pengikut Nabi, maka kita juga harus meminta syafaat kepada Allah, bukan kepada beliaunya, bukan kepada dirinya. Kalau kita mencintai Rasul itu, kita semuanya mengikuti ajarannya, bukan mengikuti pribadinya. Rasul atau Nabi itu memuji Allah. Kita umatnya itu juga memuji Allah. Seharusnya seperti itu. Bukan setiap hari ya Nabi, ya Nabi, ya Rasul, ya Rasul. Itu nanti justru nanti suatu hal yang nanti akan kecewa. Karena nabinya saja memuji Allah, Rasulnya memuji Allah, tapi justru pengikutnya kenapa tidak memuji Allah, tetapi juga justru memuji manusia. Ini hal yang harus dievaluasi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Muslimin yang dimuliakan Allah, dari ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad juga menerangkan kepada orang-orang musyrik bahwa dia Nabi itu hanyalah Rasul yang diutus oleh Allah. Ia adalah manusia biasa, padanya tidak ada perbendaharaan Allah. Ia tidak mengetahui hal-hal yang gaib, dan ia juga bukan sebagai malah, ia pun tidak sebagai penguasa atau sebagai orang yang malah. Ditegaskan di dalam surat ke-10 ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ati bi Qur'anin ghairi hada aw badilhu kul mayakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in atabimu ila ma yafa'ilaya ini akhfu in asaitu rabbi adaba yaumin ati. Dan ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat kami yang menerangkan atau ayat-ayat Allah yang nyata, maka berkatalah orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan Allah, dia mengatakan, datanglah Al-Quran selain ini atau gantilah dia. Katakanlah, tiada bagiku untuk menggantinya dari yang sampai kepada diriku, bahwa yang aku ikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Aku cemas, aku khawatir, aku takut jika mendurhakai Tuhanku, jika menyanggah Tuhanku. Takut kepada siksaan Allah pada hari yang besar di akhirat nanti. Ini kata Nabi di dalam Al-Quran, bahwa ketika Nabi itu menganalisakan ayat kepada umatnya yang didatangi itu mengatakan, datangkan Al-Quran yang bukan itu, atau gantilah. Setiap ketemu Nabi, setiap ketemu Rasul, yang disampaikan hanya Al-Quran, yang dibahas hanya Al-Quran. Sekali-sekali diselingi, diganti, sampaikan yang selain Al-Quran. Itu kata orang-orang yang tidak kepingin ketemu dengan Allah. Karena orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, nanti bertemunya adalah dengan api pembakaran. Berarti dia adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ketika dianalisa ayat, itu justru suruh mengganti yang bukan ayat, yang bukan wahyu, yang bukan Al-Quran. Tetapi apa kata Nabi di dalam Al-Quran? Tidak ada bagiku mengganti yang sampai kepada diriku. Yang sampai kepada diriku, kepada Nabi juga hanya Al-Quran. Bahwa yang aku ikuti, ini kata Nabi. Katanya kita mencintai Nabi. Kita mesti harus percaya apa yang dikatakan Nabi melalui Al-Quran. Nabi berkata, tiada bagiku mengganti yang sampai pada diriku, yang aku ikuti kecuali hanya yang diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi itu hanya mengikuti wahyu. Katanya kalian cinta kepada Nabi. Kenapa justru mengikuti yang bukan wahyu? Kalau kita semua cinta kepada Nabi, mari kita ikuti wahyu. Nabi diperintahkan untuk mengganti yang selain wahyu, Nabi juga tidak berani. Bahkan ditegaskan lagi, aku takut, nabinya itu takut. Nabinya itu khawatir jika menyanggah Tuhannya. Tapi justru kita yang katanya begitu Nabi menyanggah Al-Quran itu enteng-enteng saja.
dianggap hal yang remeh-temeh, dianggap hal yang biasa. Padahal nabinya menyanggah Tuhannya itu tidak berani. Nabi itu khawatir, Nabi itu takut jika menyanggah Tuhannya, takut kepada siksaan yang besar di akhirat nanti. Tetapi justru orang yang selama ini mengklaim sebagai bentuk Nabi, menyampaikan yang bukan Al-Quran, mengganti yang selain Al-Quran, itu tidak takut kepada siksaan Allah pada hari yang besar. Lalu Nabi siapa yang kalian ikuti? Kalau Nabi Muhammad ini di dalam surat ke-10 ayat 15 secara tegas menerangkan yang diikuti Nabi itu hanya wahyu. Nabi juga tidak berani mengganti yang selain ayat yang sampai kepada beliaunya. Ini ditegaskan lagi di dalam surat ke-46 ayat 9. Qul ma kuntu bi'aminar rasul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabiku ila ma yuha ilayya wa ma ana ila nadhirun mubin. Katakanlah bahwa aku bukanlah mengada-ada, aku tidak bid'ah. Nabi itu tidak melakukan bid'ah, Nabi itu tidak mengada-ada, Nabi itu tidak menyampaikan perkara-perkara yang baru dari rasul-rasul itu. Dan aku tidak mengetahui apa yang dilakukan kepadaku dan juga kepadamu, bahwa yang aku ikuti kecuali wahyu yang diwahyukan kepadaku, dan tidaklah aku melainkan sebagai pemberi peringatan yang nyata. Musliman yang dirahmati Allah, Muhammad sebagai pengemban misi risalah bukanlah sesuatu hal yang baru sama sekali. Ini tadi jelas dikatakan kul ma kuntu bi'aminar rasul. Katakanlah bahwa aku bukanlah bid'ah. Yang disampaikan oleh Nabi itu bukan perkara baru. Artinya apa? Yang disampaikan para Nabi Muhammad itu juga perkara lama. Artinya yang disampaikan para Nabi itu juga dulu pernah disampaikan oleh para Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi bukan perkara baru, bukan bid'ah. Itu adalah perkara lama. Sama halnya yang disampaikan para rasul sebelum Nabi. Artinya kandungan hukum yang disampaikan itu adalah sama, datang dari Allah yang sama, masa berbeda-beda. Sekali lagi bahwa Muhammad itu mengemban misi risalah bukan sesuatu hal yang baru sama sekali. Selanjutnya Allah juga memerintahkan agar Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa ia tidak mengetahui sedikit pun apa yang dilakukan oleh Allah terhadap dirinya di dunia ini. Nabi juga tidak tahu. Hanya Allah sajalah yang mengetahui secara hal-hal yang gaib. Para rasul, para nabi tidak mengetahuinya kecuali jika Allah memberitahukannya. Karena ayat ini dengan tegas membantah dengan jelas kepercayaan yang menyatakan bahwa para wali itu mengetahui hal-hal yang gaib. Jangankan wali, nabi pun yang gaib tidak mengetahui. Ini justru orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu melebih-lebihkan, mengada-ada. Nabinya tidak mengada-ada, tetapi justru para pengikutnya itu mengada-ada. Karena itu dari ayat tersebut membantah secara tegas kepercayaan yang menyatakan bahwa para wali itu mengetahui hal-hal yang gaib, mengetahui apa yang akan terjadi. Rasulullah sendiri sebagai utusan Allah mengakui bahwa dia tidak mengetahui hal-hal yang gaib, apalagi para wali yang tingkatannya jauh di bawah para nabi maupun rasul. Allah memerintahkan agar Rasulullah menegaskan keadaan dirinya yang sebenarnya untuk menguatkan apa yang disampaikan. Dia diperintahkan agar mengatakan kepada orang-orang musyrik tidak ada sesuatu pun yang diikuti kecuali yang diikuti adalah Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, dan tidak ada satupun apapun yang diada-adakan. Semuanya itu berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Ia hanyalah seorang pemberi peringatan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan-peringatan kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, agar mereka menjaga diri dari siksaan Allah dan dari kemurkaan Allah akibat melakukan kemusyrikan yang berlebih-lebihan. Sekali lagi ditegaskan dari 3 ayat yang saya sampaikan dalam forum yang sangat singkat ini, meskipun hanya 3 ayat tapi menjelaskan bahwa yang diikuti Nabi itu hanyalah Al-Quran. Yang diikuti Nabi itu adalah wahyu. Wahyunya namanya Al-Quran. Kita katanya mencintai Nabi, mestinya kita juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak berani mengganti yang selain wahyu. Nabi tidak mengetahui hal-hal yang gaib.
Tetapi justru banyak sekali saudara-saudara kita yang mengarang-arang cerita, mengada-ada Nabi itu mengetahui hal-hal gaib, mengetahui apa-apa yang akan terjadi. Bahkan yang lebih tragis itu meminta syafaat kepada orang, kepada Nabi. Padahal syafaat itu semuanya kepada Allah. Saudara yang dirahmati Allah, demikian apa yang saya sampaikan dalam forum yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya yang kita laksanakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menghaturkan rasa syukur atas segala nikmat ya dan keberkahan-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua bentuk kemarahan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu sehingga hati kami semakin damai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan dan keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu sehingga kami menjadi orang yang rendah hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri, dengki berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu sehingga hati kami menjadi lebih pasrah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.